Kita tunggu pemateri sebentar ya, sambil tunggu teman-teman yang lain juga. Hmm? Oh, enggak, harus kan. Tapi dia. Anjir, udah masuk. Sambil nunggu pemateri masuk, absensi dulu ya adik-adik. Sudah Ibu kirim link absensinya di grup. Di chat juga udah Ibu kirim ya. Silakan presensi terlebih dahulu.
Oke, karena pengajar kita sudah masuk, jadi kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ibu kedengaran? Waalaikumsalam. Dengar Bu. Salam Oke. kedengaran, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dan selamat datang kepada adik-adik peserta untuk pelatihan DTS PSGA Junior Mobile Programming di Politeknik Aceh tahun 2024. Adapun di sini, perkenalkan, nama saya Ramadhani. Saya ditugaskan untuk sebagai admin kelas pada tahun ini. Adapun pengajar kita pada Junior Mobile Programming adalah Bapak Munzir Umran. Ya. Oke, untuk setiap pelatihan kita ada presensi 2 kali, di mana ada presensi check-in dan ada presensi check-out. Ya. Nah, untuk presensi check-in itu dikasih waktu batas maksimal telatnya adalah 15 menit. Jadi misalnya kita mulai jam 9, maka kalian sampai jam 9 lewat 15 itu masih dianggap tepat waktu. Tapi lewat dari 15 menit dari jam 9 kalian sudah dianggap terlambat. Jadi kalau bisa begitu Ibu kirim link presensinya, langsung diklik presensinya. Begitu juga dengan check out ya. Untuk silabus kayaknya nggak perlu Ibu jelaskan lagi karena kemarin sudah dijelaskan waktu onboarding ya. Nah, untuk tiap pertemuan itu akan ada pretest, kuis, dan project yang akan disampaikan oleh pemateri kita. Oke, untuk mempersingkat waktu kepada Pak Munzir Umran, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Ramadhani atas pembukaannya. Oke, saya Oli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah ya segala puji bagi Allah. Salam salam ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat datang ya di eh, pelatihan DTS Digital Talent Scholarship dengan skema Junior Mobile Programming ya. Eh, Nah, di pelatihan ini kita akan mengadakan ya selama 15 pertemuan tatap muka dengan durasinya ya 2 JP, 2 jam pertemuan, yang lebihnya itu nanti mandiri. Dan seperti yang diinformasikan sama Bu Rama, nah di beberapa ya eh, versi live session ini nanti peserta diminta untuk mengisikan kuis yang nanti akan dikirimkan melalui LMS. Jadi teman-teman yang ada di sini itu wajib untuk membuka LMS untuk mengerjakannya. Dan nanti kita juga ada 4 kali kuis ya. Ada 4 kali kuis. Suara dia terdengar Bu Rama? Terdengar Pak Munjir, terdengar. Mungkin gambarnya terlalu gelap Pak Munjir. Mereka mungkin nggak kenal nih yang mana Pak Munjir nih. Karena ininya di belakang saya apa namanya? Matahari. Iya, jendela. Oke, coba saya ngambil, Posisi mungkin Pak Munjir. eh, Geser posisinya. coba saya ngambil kamera lain dulu ya. Oke. Sebentar. Sudah bisa Bu ini? Nah, ini lebih jelas Pak Munjir. Harusnya gini ya. Ya, silau. Itu nggak apa-apa lah, seperti ini aja. Eh,
Ini kenapa yang connect ya? Oke, saya coba akan share screen sedikit. Untuk di awal kita akan coba memperlihatkan ya, eh, apa saja sih yang akan kita pelajari pada pelatihan online untuk si junior mobile programming ini ya. Oke, mana dia? Belum keluar ya. Belum belum kelihatan. Mana dia ya? Nampak Bu Rama? Nampak kelihatan Pak Mujib. Suaranya jelas ya? Jelas jelas. Kalau saya jelas, mungkin kalau ada peserta lain yang kurang jelas mohon diinfokan ya. Karena Bluetooth saya ini lagi bermasalah nih. Oke, ya ini sejak tahun 2021 ya, materinya sudah disesuaikan dengan SKKNI ya, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Nah, untuk skema junior mobile programming. Nah, pelatihan ini diperuntukkan untuk 1, 2, 3 ya, terutama di lulusan SMK di bidang rekayasa perangkat lunak. Baik, boleh juga untuk yang lulusan D3 atau D4 atau yang sedang pada masa tahap akhir ya. Nah, di pelatihan ini saya tutup aja ininya, reboundnya minimize collab. Nah, di pelatihan ini meliputi kompetensi utama itu tentang platform sistem operasi pada perangkat mobile dan bahasa yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi di dalamnya, ya. Kemudian tentang merancang database dan penggunaan data persisten ya, pada mobile data. Nanti ada tentang internal storage, external storage, ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan share preference? Kenapa kita setelah login, misalnya contoh kita sudah login di WA, di WhatsApp, kemudian ketika kita membuka WhatsApp kedua, ketiga dan seterusnya, kita tidak perlu melakukan login lagi. Nah, itu nanti adanya di sini ya, di data persisten ini. Kemudian kita sedikit ya bermain dengan sebagian dari periferal perangkat lain yang ada di dalam smartphone, itu tentang location based service ya, kemudian penggunaan GPS, bagaimana dia bisa mengetahui posisi kita, dari mana datanya dan di mana servernya ya. Kemudian kita akan membuat sebuah mobile interface. Nah, nanti di sini teman-teman akan dimintakan untuk membuat aplikasi. Yang pertama nanti ada buat mock up-nya dulu.
dengan aplikasi yang sederhana, sangat simple, sangat ringan, aplikasi dengan tools yang sangat ringan, bisa berjalan di Windows dan bisa berjalan di Linux ya. Ya. Kemudian tentang security data ya, security data pada perangkat mobile. Nah, apalagi sekarang kita sudah ya Kominfo juga server Kominfo ya, PDN ya, Pusat Data Nasional ya, yang ya hampir ya, hampir diguncang ya. Nah, semoga cepat pulih kembali ya. Jadi kita penting juga nih. Jadi walaupun kita seorang programmer, kita juga harus belajar tentang namanya security. Nah, karena security bagi seorang user itu sangat penting. Nah, karena dia akan melihat apakah kalau saya menggunakan aplikasi yang Anda buat, data yang saya masukkan aman tidak, tersebar tidak, terjual atau bisa dijangkiti oleh virus atau tidak. Nah, ini makanya security ini penting. Nah, bagaimana security di mobile nanti kita akan pelajari. Nah, kemudian kita akan coba menjelaskan ya sensor-sensor apa saja yang ada pada perangkat mobile. Nah, walaupun saat ini mungkin kita memakai untuk nelpon, untuk GPS dan untuk yang lainnya, sebenarnya banyak sensor-sensor yang lain yang ada pada perangkat mobile. Contoh misalnya, ketika kita bermain game ya misalnya game race ya, balap, ketika mobilenya kita miringkan ke kiri, dia bisa belok ke kiri. Nah, itu bagaimana cara kerjanya? Itu pakai sensor apa? Contoh lain, misalnya kita memakai aplikasi atau game VR, virtual reality, itu ketika kita kameranya kita putar-putar 360, kenapa juga layar tampilannya juga bisa berputar? Nah, itu pakai sensor apa? Ya, gitu. Nah, kemudian ada prospek ya, karir dari pelatihan ini. Nah, bisa ya jadi mobile developer, ya bisa jadi tester, kemudian bisa melakukan debug dan monitoring untuk aplikasi mobile. Nah, apalagi sekarang kalau di dunia kerja, kalau di apa namanya, di lowongan pekerjaan untuk bagian programmer, mereka sekarang ini menanyakan apakah Anda bisa mobile, apakah itu bisa ada membuat aplikasi mobile. Nah, kalau kita bisa, maka kita akan menjadi skala di bagian prioritas. Kenapa? Karena bisa aplikasi mobile diwajibkan bisa juga web. Tapi programmer web belum tentu bisa untuk aplikasi mobile. Kenapa seperti itu? Karena di mobile ini kita bermain dengan tampilan, bermain dengan front end. Sedangkan untuk pengambilan datanya di database kita membutuhkan web. Maka seorang programmer mobile diharuskan bisa juga untuk programmer web. Makanya kalau di pekerjaan sekarang lebih dipilih yang bisa mobile karena dianggap sudah bisa web juga untuk pengambilan datanya melalui web service ya, microservices atau web API yang lain. Gitu. Kemudian bisa juga in-house mobile developer, bisa juga bekerja sendiri. Kemudian bisa jadi freelance ya, mobile programming. Ya. Jadi kita tidak terikat ya, terserah kita mau bangun jam berapa, pekerjaannya apa, suka-suka hati kita. Nah, kemudian ada beberapa persyaratan. Ini persyaratan yang sangat-sangat minim ya. Tapi seharusnya sekarang sudah minimal, kalau Windows minimal 8 ya. Windows ya harusnya minimal 8. Kalau untuk Linux 6.4 masih bisa lah. Nah, tapi kalau bisa lebih besar daripada itu. Nah, kalau misalnya disarankan kalau bisa 10 atau 12 atau 16.
apalagi pakai DDR, kalau bisa DDR yang terbaru, atau kalau pakai DDR3 RAM ya, RAM sama RAM DDR3 minimal ya. DDR3 minimal 8. Kalau untuk Windows ya. Karena kenapa? Windows sendiri, nah ini contohnya sekarang saya hanya buka aplikasi, kenapa harus pakai minimal? Karena sekarang saya hanya buka aplikasi Windows, Zoom, kemudian WA, kemudian Word yang ini ya, kemudian Explorer. Nah, ini sudah berjalan. Ini aplikasi yang sedang berjalan di saya. Aplikasi yang sedang berjalan di saya. Nah, kemudian ini CPU-nya, prosesor saya karena kebetulan saya ini kecil prosesornya, ya. Kemudian ini memori, ini disknya. Nah, kalau kita lihat performansinya, ya, kebetulan saya di Windows saya pakai hard disk ya, HDD. Sedangkan di Linux saya pakai SSD. Nah, jadi sekarang aja untuk RAM saya itu untuk aplikasi yang berjalan ini, yang 7 ini, selain yang proses ya, selain proses itu sudah menghabiskan 4,5 giga, sudah menghabiskan sekian. Nah, tersisa 5 giga lagi. Nah, jadi apalagi kalau kita RAM-nya pakai 4 giga, itu bisa bahaya. Karena kalau di Windows ya, nanti ketika mengerjakan pakai aplikasi Android Studio, dia minimal untuk dia sendiri Android Studio itu minimal 1 giga. Nah, jadi berat. Nah, jadi kalau untuk ngoding Android ya, pakai Android Studio dan ini pakai natif ya. Ini pelatihan kita natif ya. Natif pakai Java itu berat. Ya, butuh spek yang lebih tinggi ya, kayak gitu. Nah, kalau bisa prosesornya sudah atau pakai OS yang udah 64 bit, karena kalau 32 bit RAM hanya 3 giga maksimal. Walaupun RAM Anda itu 8 giga, kalau pakai 32 bit maka hanya terbaca 3 giga. 5 giga lagi tidak bisa dipakai. Nah, karena makanya disarankan pakai yang 64 bit. Ya, untuk lab sistem operasi boleh apa saja, boleh Windows, boleh Linux, bisa Mac ya terserah. Atau ini ada Windows 10, Windows ya sekarang ada Windows 11 ya. Kemudian ada Linux. Linux ya terserah mau keluarga apa, mau Fedora, mau Debian, mau Ubuntu, ya dipersilahkan. Kalau saya pakai Ubuntu. Kalau Mac ya silahkan Mac versi mau apa, Mac OS versi berapa terserah ya. Kemudian dia punya ini dan dia punya akses internet. Nah, kenapa akses internet diminta? Karena Android itu sangat sangat ini deh ya, sangat sensitif jika di dalam library mereka tidak ada, atau di SDK mereka software development kit tidak ada library yang mendukung, maka dia minta update atau dia minta download. Nah, apalagi kalau teman-teman mengambil misalnya project Android dari eh, maaf, dari GitHub atau dari internet yang sudah ada projectnya. Kemudian teman-teman masukkan, teman-teman coba buka projectnya. Nah, jika di dalam project teman-teman tidak ada SDK yang sama dengan yang di project, maka dia akan laptop teman-teman akan minta update, minta akses internet. Nah, ketika sudah akses internet, dia akan mendownload secara otomatis. Nah, ini yang kadang-kadang membuat kita, aduh, harus akses internet gitu, harus hidup internetnya. Apalagi ketika kita install, kalau bisa install Android Studio sudah terkoneksi dengan internet, karena dia akan mendownload SDK.
jika tidak terkonek internet, kita akan diminta untuk memasukkan SDK secara manual. Nah, kelemahannya apa? Ketika nanti teman-teman membuat project, diminta untuk menyetingnya ke SDK secara manual. Karena Gradle ya. SDK dan Gradle secara manual, jangan terambil secara online. Itu yang kalau secara kita install secara manual. Nah, oke. Nah, yang berikutnya yang ingin saya nampakkan mana nih? Itu baru deskripsi ya. Kemudian ada komposisi materi. Nah, karena ini hari pertama, jadi saya jelaskan dulu apa-apa saja, kapan saja, dan mungkin Bu Rama sudah memberikan ya apa namanya gambaran untuk kita kapan akan melakukan ujian ya. Apa tugas maaf apa Bu Rama? UAS ya Bu Kuis, Rama ya? Pak. Kuis, project, Ya, sama pretest. Sudah ada juga kita kirimkan di jadwal yang kemarin di grup. ya jadwalnya juga sudah dikirimkan sama Bu Rama ya ke dalam grup. Nah, jadi dan sudah saya bantu untuk sematkan. Jadi agar itu tidak hilang ya. Ya Bu Iya, Rama kan? iya, iya, betul, Pak. Terima Betul. kasih. Nah, jadi ini ada di bagian kurikulum ya. Di bagian kurikulum, ini berkenaan dengan SKKNI kita, unit kompetensi kita. Nah, ini adalah kode unit kompetensi ya. Nah, jadi nanti materinya itu ada sekitar 8 materi utama yang akan kita bagi ke 15 pertemuan. Nah, ini pertemuan pertama ya, kita jelaskan tentang ini. Kemudian nanti ada tentang menunjukkan platform operasi sistem dan bahasa pemrograman pada setiap perangkat lunak. Kemudian merancang mobile interface. Kemudian merancang database. Kemudian ada GPS yang tadi ya, security. Dan ini unit kompetensinya. Nah, menentukan mobile network seluler. Nah, ini unit kompetensi ini. Jadi unit kompetensi kita ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti teman-teman bisa coba lihat ya di googling aja, di searching internet apa saja kode ini untuk setiap potensi. Jadi kalau teman-teman mengikuti di ujian di BNSP juga sama. Ketika teman-teman ikut misalnya, oh saya mau ambil ujian programming, programming apa, bahasa pemrograman apa, ambil yang umum atau yang tidak. Oh, saya mau ngambil tentang algoritma programming, algoritma pemrograman. Nah, itu unit kompetensinya beda lagi. Nah, jadi kita nih jumlah jam pertemuannya sebanyak 90 JP ya. 90 JP semuanya. Terus ada lagi hmm, nah ini eh berapa kapan waktu? Bu Ramanti ada Mahmud mau jumpa. Nah, ini yang tadi pertemuan. Nah, nih. Jadi ini pertemuan-pertemuan kita ya. Ini pertemuan pertama. Nah, kita pembukaan dulu, penjelasan dulu. Nah, kemudian pertemuan kedua di hari Rabu tentang ini, tentang sistem operasi, bahasanya ya, kemudian bagaimana dasar pemrograman Android. Nah, ini aktivitasnya. Nah, ini 2 JP live dan 4 JP quiz dan chat nanti besok. Hari ini juga sama. Kemudian nanti ada pertemuan ketiga, kita merancang sebuah mobile interface ya.
Nanti saya berikan ininya, toolsnya pakai apa. Pertemuan keempat masih juga tentang user interface, tapi ini lebih mendalam, ya. Nanti ada pakai komponen tombol pada tampilan. Nah, di pertemuan kelima, teman-teman diberikan project untuk mengerjakan dan penugasannya adalah mendesain user interface untuk aplikasi. Kemudian nanti dikirimkan ke halaman atau di Google Form. Nanti kami akan berikan Google Formnya, atau bisa nanti dikirimkan ke eh, LMS, ya, LMS masing-masing. Nah, pertemuan berikutnya nanti menunjukkan platform sistem operasi, ya. Ini kategorinya dan jenis bahasanya, bagaimana alur pembuatan aplikasi, ya. Kemudian pertemuan ketujuh project lagi. Nanti teman-teman sudah dimintakan untuk membuat aplikasi sederhana. Kalau tidak salah saya itu input nama, ya, tentang menginput nama dan memberikan outputnya. Ada input, ada output. Nah, kemudian merancang database dan data persistent. Nah, ini berkaitan tentang internal storage, external storage, data store, kemudian tentang data preference, ya. Contoh seperti data login. Kenapa kita ketika yang kedua, ketiga tidak perlu login lagi. Nah, kemudian nanti baru project tentang data persistentnya, ya, untuk penyimpanan data. Kemudian pertemuan 10 kita bermain dengan database dan data persistent. Nah, database di sini kita memakai SQLite, ya. Karena kita bermain dengan mobile, karena di mobile itu tidak bisa menampung data yang besar, database-nya tidak bisa besar, kita memakai pakai SQLite. Nanti saya akan berikan tools-nya, bagaimana tools untuk SQLite kita rancang dan kita buat aplikasi database. Nah, dengan SQLite backend. Jadi teman-teman nanti membuat SQLite-nya, perintah SQLite di dalam project, gitu ya. Di apa namanya, langsung di apa namanya, di codingannya, ya, misalnya di codingan kita buat codingannya untuk membuat tabel database. Nah, kita buat di sini. Nah, kemudian pertemuan 12 bermain dengan GPS, ke-13 tentang mobile security, nah, ke-14 tentang sensor, yang terakhir tentang eh, teknis, ya, spesifik teknis untuk mobile computing. Nah, itu. Oke. Nah, nah itu pokok bahasannya, ya. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke bahan, ya. Ada bahannya. Bahannya. Oke. Nampak? Nampak, ya? Kelihatan Pak Muncir. Oke, terima kasih Bu Rama konfirmasinya. Oke, kita lanjutkan, ya.
Nah, ini seperti di silabus dan kurikulum tadi. Nah, di pertemuan pertama ya, kita akan jelaskan secara umum dan tools apa sih yang dipakai ya. Nah, tools apa yang dipakai itu. Oke. Nah, oke. Teman-teman lihat juga nanti jangan lupa sesekali untuk melihat chat ya, kolom chat untuk melihat apa sih informasi-informasi yang diberikan oleh Bu Ramadhani selaku admin kelas kita ya. Nah, nah ini nama saya Munzur Umran. Saya di Prodi Teknologi Informasi di Politeknik Aceh. Nah, jadi di pertemuan ini ya, kita akan membahas tentang eh, ini ya instalasi alat bantu untuk pemrograman mobile ya, versi alat bantu yang telah diinstalasi itu digunakan dalam pengembangan aplikasi. Nah, jadi materi yang kita sampaikan review untuk alat bantu kemudian cara menjalankannya. Nah, nanti teman-teman ya kalau bisa sudah paham tentang bagaimana algoritma pemrograman. Nah, jadi di sini ada beberapa aplikasi yang sedikit kita review ya. Ya, tentang aplikasi apa saja nanti yang kita pakai di sini selama 15 pertemuan ini nanti ada. Nah, yang pertama ada si JDK ya. JDK ini merupakan ya akronimnya dari Java Development Kit. Ini kita gunakan untuk mengubah file .java menjadi file .class agar dapat dibaca oleh si komputer ya. Kemudian yang kedua ada si JRE. Nah, JRE ini merupakan eh, nah itu Java Runtime Environment. Ini yang kita gunakan untuk menjalankan file apa namanya .class tadi ya. Nah, yang sudah kita compile kan pertama file .java. Nah, kita pakai si JDK yang sudah ada library si Java-nya untuk mengcompile si Java dengan perintah kalau pakai command line Java ya. Java compiler, kemudian nama file Java .java. Nah, setelah itu menghasilkan seperti tadi si .class. Nah, untuk menjalankan file class hasil compiler tadi, kita pakai library dari si JRE. Nah, dengan perintah Java spasi nama file .class tadi. Nah, kemudian yang ketiga ada si Android Studio. Nah, Android Studio sini itu merupakan software pembuat aplikasi Android dengan beberapa jenis pemrograman ya. Ada C++, Kotlin, dan C Java. Nah, saat ini bahasa pemrograman yang terbanyak digunakan untuk mengembangkan aplikasi Android yang sudah ada itu C Java. Kecuali nanti teman-teman untuk membuat aplikasi mobile yang bisa hybrid atau yang bisa cross platform, maka nanti baru memakai pemrograman yang lain ya. Kemudian ada yang keempat ada Git. Nah, Git ini merupakan version control system yang kita gunakan atau yang biasa digunakan oleh para developer itu untuk mengembangkan aplikasi secara tim, secara bersama-sama. Kalau kita misalnya kerja teamwork, saya kerja di sini, misalnya satu lagi kerja di Jerman misalnya.
Nah, untuk mengetahui versi updatean terbaru dari saya, cukup kita pakai Git untuk sistem kontrolnya, ya, control version. Jadi teman yang di Jerman misalnya atau teman di tempat yang lain bisa mengetahui versi updateannya. Nah, tanpa harus kita kirim ke si teman kita tersebut. Kemudian nanti ada Subline, kemudian ada VS Code, kemudian ada Atom dan sebagainya. Nah, ini merupakan aplikasi editor ya, untuk code and text ya yang dapat berjalan di berbagai platform sistem operasi. Nah, jadi dengan aplikasi ini itu mampu menyajikan fitur sintak highlight ya hampir di semua bahasa pemrograman. Nah, nanti saya persilahkan teman-teman ya boleh pakai VS Code, boleh pakai Sublime, boleh pakai misalnya mau oh saya Pak mau tahu saya mau pakai Notepad plus plus boleh dipersilahkan. Tidak masalah karena dia hanya editor yang kita pakai. Nah, itu tinggal penyesuaian saja. Oh, saya mau pakai notepad biasa, boleh. Oh, saya mau pakai eh, VI, pakai Nano, pakai apa namanya? Hmm, terminal ya, terminal. Mau pakai Nano, mau pakai CI, mau pakai Vim. Nah, itu dipersilakan, nggak masalah. Sesuai dengan kemudahan teman-teman. Nah, yang berikutnya yang keenam ada si SAM, XAMPP. Nah, itu singkatan dari X itu ya cross platform. Nah, kemudian Apache, MySQL, POL dan PHP. Ini merupakan sebuah software ya, sebuah perangkat lunak yang menggabungkan tiga aplikasi dalam satu paket ya. Apache, MySQL tadi dan si POL dan PHP MadMe dan PHP itu sendiri ya. Nah, yang ketujuh ada namanya pensil. Nah, pensil ini merupakan perangkat lunak yang open source ya. Yang open source yang nanti kita gunakan itu untuk membuat desain UI. Nah, jadi teman-teman nanti ketika penugasan itu bisa jika laptopnya misalnya RAM-nya pas-pasan. Nah, untuk belajarnya ya silahkan pakai aplikasi pensil karena dia sangat ringan, ringan sekali. Dan dia open source di semua hampir di semua platform sistem operasi dia punya. Tapi kalau misalnya, oh Pak ini saya mau pakai Adobe XD, boleh, lebih bagus. Tapi Adobe XD itu hanya bisa berjalan di eh, Windows dan Mac, tidak bisa di Linux. Oh saya mau pakai Pixma, boleh, boleh juga nggak masalah. Karena ini kita memakai aplikasi-aplikasi Pensil, Adobe XD, Pixma atau ya Photoshop yang sebagainya itu untuk membuat eh, mockup ya, desain dari UI itu sendiri, rancangan desain ya. Nah, yang terakhir ada namanya DB Browser for SQLite. Nah, ini merupakan ya aplikasi yang open source yang berkualitas tinggi berbasis virtual itu untuk membuat, mendesain dan mengedit file database yang kompatibel dengan SQLite itu sendiri. Jadi kalau untuk SQLite sendiri kita pakai nanti si DB Browser for SQLite. Nah, ini ada si JDK. Nah, ini lambangnya cangkir kopi ya. Cangkir kopi itu ada apa namanya? Ada kisahnya kenapa lambang dari Java itu adalah secangkir kopi panas. Gitu. Nah, setelah dari tadi yang saya ceritakan, nah jadi hasil compilingnya ya nanti, nah hasil compilingnya itu dalam bentuk kalau kita menggunakan Java, nah hasil compiling dari
JDK itu adalah si dot class. Nah, dot class inilah nanti yang akan kita pakai di JRE untuk menampilkan hasil dari compile ini, interpreternya nih, bytecode. Jadi isi di dalam file dot class ini ya, itu dia dalam bentuk bytecode yang hanya dikerti oleh si mesin. Kalau kita buka filenya, kita nggak ngerti apa isi tulisannya, itu tidak mengerti. Nah, kemudian ini jadi JRE ya untuk menjalankannya. Nah, kemudian ada JVM, Java Virtual Machine, ini ya mesin abstrak ya yang dijalankan oleh si JRE ya, untuk membaca file si bytecode yang punya Java tadi. Nah, jadi nanti jika teman-teman ingin mendownloadnya bisa di sini. Nah, jika belum ya memiliki JDK, terlebih dahulu download melalui website resmi mereka di Oracle. Nah, sudah dibeli oleh Oracle karena dulu Java itu di Sun ya, Sun. Sekarang di Oracle. Nah, beli halaman ini. Nah, silakan pilih mau ambil yang 10, yang 11, 12 dan sebagainya. Terserah. Kalau bisa ngambil yang sudah stabil. Kemudian dia ada pilihan-pilihannya. Ada nanti versinya ada yang SE seperti ini. Kalau SE seperti ini itu untuk yang SE ini untuk yang standar edition. Kemudian ada EE Java EE itu Java Enterprise Edition ya. Nah, kemudian nanti ada J2ME Java Mobile Micro Edition. Nah, kalau untuk pemrograman jaringan untuk yang pakai Java, kita pakai untuk yang Java EE. Dan untuk Android kita cukup yang Java SE saja. Nah, namun ketika nanti teman-teman menginstal Android versi terbaru, nah di dalam Android versi terbaru sudah sudah diinkludkan si JDK dan si JRE sudah ada. Tapi yang versi simple, versi kitnya, versi light ya, versi lightnya doang. Tidak begitu lengkap mungkin. Jika mau diambil secara terpisah, boleh download si SDK dulu. Nah, download si JDK dulu. Nah, kemudian nanti setelah sudah di-download, nah tinggal kita double klik ya atau klik 2 kali, maka file JDK tersebut akan melakukan atau memulai proses instalasi. Nah, ini mulai proses instalasi, tinggal kita next-kan saja. Nah, biasanya kalau pakai Windows ya, biasanya aplikasi JDK akan secara default mengarah ke folder atau directory di C.2 backslash program file backslash Java backslash versi JDK-nya. Nah, kalau sekarang versi 12 misalnya. Nah, nama folder JDK itu mengikuti nomor versi dari JDK yang teman-teman download tadi. Nah, ini masih kita tunggu hingga proses instalasi selesai. Nah, jika ingin misalnya mengakses tutorial, API documentation atau developernya dan lain-lain, bisa teman-teman pilih next step ya. Atau boleh juga kalau misalnya dianggap sudah selesai, pilih close. Nah, kalau ingin secara install JRE secara terpisah, jadi kita bisa lakukan penginstalan JRE. Nah, jadi dengan cara ya sama,
pilih masuk ke website resmi mereka, kemudian download JRE dan versinya untuk yang SE. Nah, namun kalau teman-teman pilih yang SE, ketika download SE plus JDK plus JRE pada SE tadi, ketika install JDK sudah langsung terinstall si JRE. Ada juga yang secara terpisah. Nah, ini menunggu instalasi si JRE. Jika dianggap sudah selesai, tinggal tombol plus aja. Nah, pada tahapan berikutnya adalah kita melakukan setting variabel dan pet untuk Java-nya, biar dikenali di secara global oleh si Windows ya. Nah, jadi untuk mengatur pet Java, nah terlebih dahulu itu masuk ke sistem dengan kita klik kanan pada si disk komputer ya, kalau pakai Windows 10 atau Windows 11. Kemudian kita pilih properties ya. Atau teman-teman juga boleh masuk melalui control panel, kemudian pilih sistem, pilih security, kemudian pilih sistem ya. Nah, nanti setelah terbuka seperti ini, nah masuk ke bawah, ke bagian bawahnya, ke advance system setting, klik di situ, kemudian pilih environment variable, kemudian pastikan di bagian sistem variabel ya, klik new ya di bagian bawah ini. Nah, jadi ikuti langkah-langkah yang untuk penambahan variabel pada sistem. Nah, pada variabel name, nah teman-teman isi Java Home. Ini penulisan standarnya ya dari pihak Javanya. Jadi pihak Javanya meminta untuk pet Java dituliskan dengan Java Home. Ini standarnya Java. Nah, jadi huruf besar semua, Java underscore home. Nah, kemudian klik browse directory. Nah, kemudian pilih pet folder JDK. Nah, pada misalnya contoh tadi C program file Java JDK 12 ya. Kemudian klik OK. Nah, nanti akan terbuat seperti ini. Jika sudah seperti ini, tinggal kita klik OK. Nah, maka kita kembali ke bagian pad ya. Perhatikan di sistem pad. Nah, kalau sudah ketemu, kita klik edit ya di bagian padnya. Nah, ketika klik edit, nah pada bagian ini kita ingin tambahkan pad si JDK. Nah, jadi jangan ditutup dulu setelah terbuka seperti ini. Nah, tampilan yang ini mungkin tidak ya nggak sama untuk pengguna yang Windows 7. Nah, jadi kalau jika ingin menambahkan pad pada Windows 7, nah tambahkan titik koma pada bagian yang di sini. Nah, sini kita ketika edit langsung tambahkan titik koma, kemudian tambahkan halaman padnya. Tapi kalau sudah Windows di atasnya, dia akan muncul list seperti ini. Nah, kemudian tinggal kita tambahkan listnya. Nah, masukkan si JDK, tambahkan di sini, pilih new, muncul di sini. Nah, jadi copy alamat si JDK, folder bin-nya ya, copy. Setelah kita copy padnya, kemudian klik new. Nah, misal tidak ada di sini ya pilih
pilih new, kita pastekan, kita tempel, kemudian kita oke. Nah, maka akan muncul di bagian bawah. Nah, untuk ya mengetahui apakah Java-nya sudah berhasil kita install atau belum, sudah terbaca path-nya. Jadi caranya teman-teman buka command prompt ya. Kemudian ketikkan Java spasi min version. Nah, jadi kita tuliskan ini, kemudian kita enter. Nah, maka informasi Java yang telah kita install itu akan muncul. Versi berapa, kemudian apakah ini standar edition atau enterprise edition. Nah, itu akan keluar semua di sini. Nah, yang berikutnya ya ini tentang pengantar pada Android Studio. Ya, ini ada sebuah file yang namanya myprogram.java. Ya, ini merupakan file Java yang kita buat. Nah, kemudian kita compile itu menjadi class ya. Dan hasilnya myprogram.class. Nah, jadi sementara itu file myprogram.java itu tidak hilang. Nah, jadi ketika kita selesai compile ini terdapat dua file dengan nama yang sama, tetapi extensionnya berbeda. Satu extensionnya .java, yang satu lagi extensionnya adalah .class. Nah, lalu agar si file class ini bisa dijalankan, maka harus melalui si JVM, Java Virtual Machine, agar bisa ditampilkan oleh monitor. Nah, ini JVM itu berada di dalam si JRE. Kita menjalankannya si apa namanya Java, kemudian panggil nama file class-nya. Nah, jadi contohnya seperti ini hierarki pembuatan pekerjaannya. Nah, Java source code. Nah, untuk mengcompile kita pakai Java, kemudian nama filenya akan menghasilkan kelas ya class-nya, kemudian untuk menjalankan panggil Java, kemudian panggil nama file my program tadi. Langsung dia akan muncul di dalam layar monitor. Nah, jadi virtual machine-nya akan menyesuaikan sistem operasi dari perangkat teman-teman. Nah, dia akan sesuaikan sendiri Java virtual machine-nya. Nah, ini sekarang kita masuk ke Android ya. Nah, jadi sebelum ada Android Studio, maka untuk mengembangkan aplikasi Android itu dia masih nebeng-nebeng. Nah, nebeng di Eclipse, kemudian di NetBeans dan aplikasi yang mendukung pemrograman Java yang lain. Nah, namun sejak 2013 pihak Android developer itu mengembangkan IDE mereka sendiri, IDE editor mereka sendiri yang bernama Android Studio. Nah, namun nanti jika masih ada menggunakan Eclipse, kalau file-file dulu dia masih bisa diimpor ke dalam Android Studio. Karena Android Studio ini pengembangan dari Eclipse IDE itu sendiri, ya. Nah, jadi move mereka dari Eclipse ya menjadi Android Studio. Nah, ada beberapa ya sebagai pengembangan dari Eclipse katanya Android Studio
mempunyai banyak fitur terbaru dibandingkan dengan Eclipse. Nah, berbeda dengan Eclipse yang menggunakan Android Studio menggunakan Gradle sebagai build environment. Nah, jadi teman-teman nanti harus punya space ya, space-nya lebih besar ya untuk mengembang aplikasi Android karena dia akan Android Studio itu akan membentuk sebuah directory Gradle ya, di dalam full kalau di Windows itu di user dia terhidden untuk membuat Gradle mereka. Jadi biar perangkat teman-teman itu bisa melakukan apa pembuatan aplikasi melalui Android Studio biar terbaca, biar dia akan menyesuaikan dengan perangkat yang digunakan untuk membuat aplikasi. Kalau di Linux itu eh, di dalam home ya, di home usernya gitu. Nah, karena ini materinya tahun 2021, belum ada versi updatean. Nah, ini diperkenalkan Androidnya masih Android Studio 3.3. Kalau sekarang sudah tidak lagi pakai 3, tapi sudah ada namanya. Sudah tinggi namanya, lupa saya nama apanya. Karena di Linux ya namanya, tidak di Windows punya saya. Nah, jadi dengan menggunakan Android Studio, ya nanti di dalam Android Studio ini sudah memiliki beberapa template ya untuk Google Service dan berbagai macam tipe perangkat. Ada yang untuk saya membuat aplikasi Android untuk televisi, untuk HP, untuk tablet. Nah, mereka sudah punya template-templatenya. Nah, untuk mempermudah si developer nantinya. Ya. Nah, kemudian built-in support untuk Google Cloud Platform, sehingga mudah untuk integrasi dengan si Google. Nah, karena sama-sama dari keluarga Google, karena Android Studio itu juga dibuat oleh uh, bagian dari pengembang aplikasi Google ya. Jadi Android developer mereka juga bagian dari Google. Nah, jadi ada beberapa ya. Nah, ini yang penting ya, yang perlu kita ingat kembali bahwa Android Studio itu akan berjalan dengan normal jika perangkat yang kita gunakan itu cukup memadai. Contoh misalnya komputer dengan spek RAM ya sekian di sekian giga, misalnya berapa di sini 3 giga dibuat situ dengan prosesor minimal Core i3 atau AMD A4 di bawah spesifik yang ditentukan di sini, maka Android Studio tidak dapat berjalan dengan normal. Tuh, nah ini kita lihat ya. Nah, kalau saya lebih suka untuk itu di Linux karena untuk Linux-nya sendiri OS-nya Linux itu ringan. Kalau di Windows kita bisa meringankan dia dengan cara menonaktifkan semua service-service yang ada. Kayak saya aja tadi sudah sekian giga. Kalau Linux pertama kali install itu hanya 0,9 giga atau tidak sampai dengan di bawah 1 giga. Nah, untuk instalasinya, teman-teman bisa langsung kunjungi ke website resmi mereka di developer.android.com, kemudian /studio/install. Nanti di sini akan dipandu teman-teman mau install di mana. Ini dari table of contents, apa di Windows, di Mac, atau di Linux. Nah, kalau di Linux dia require libraries ya for 64 bit ya machine. Jadi ada beberapa nih atau pakai di
Chrome OS ya juga boleh. Ini ada dikasih berikan videonya. Nah, silakan kita lakukan dipandu dengan video tersebut. Nah, ketika dalam proses install ya, proses install, teman-teman nanti diminta seperti ini ya. Ada term ya, ada termnya, ada ketentuannya. Nah, term agreementnya. Nah, checklist ya. Pada bagian I have read and I agree with the above term and condition. Kita checklist. Kemudian kita klik download Android Studio for Windows. Ini kalau teman-teman Windows, kalau teman-teman punya di Linux, tinggal teman-teman download, kemudian tinggal tempelkan di user USD pad USR atau di pad dipakai di semua user di pad namanya pad OPT. Nah, oke. Nah, setelah di-download, nah, kemudian baru diklik 2 kali untuk proses instalasi. Nah, di sini beda ya. Untuk Windows dan di operasi yang lain. Kalau teman-teman pakai Windows, setelah teman-teman download, teman-teman harus melakukan instalasi. Nah, kalau pakai Linux, setelah teman-teman download, tinggal teman-teman tempatkan saja hasil downloadnya itu di mana. Nah, di mana biasanya dia kalau pemakaian untuk single user itu di USR, kalau dipakai dalam multiple user akun itu di OPT. Nah, ke Windows kemudian kita klik 2 kali untuk melakukan proses instalasi. Nah, akan terbuka seperti ini. Nah, kemudian kita akan lakukan klik ya. Klik kalau teman-teman ya ingin melihat apa namanya virtual device ya. Virtual device teman-teman tinggal klik install juga Android virtual device. Tapi kalau teman-teman ya udah jangan diinstal. Nah, dan dipastikan juga ruang penyimpanan yang dibutuhkan itu terpenuhi. Nih contoh ruang penyimpanan yang ditampilkan di sini, dia meminta space require-nya ruang penyimpanannya sebesar 2,6 GB. Nah, ini beda-beda versi akan beda-beda perangkat juga akan beda ya. Minimal dia ini. Makanya kalau untuk Android Studio kita harus punya yang space yang lebih besar. Minimal 10 atau 15 GB. Itu dia. Nah, kemudian lokasi default ya untuk instalasinya letaknya di sini di C program file Android Studio. Nah, kemudian ini untuk menunya kita next-kan saja. Nah, kemudian kan ada pada bagian do not create shortcut ya, checklist maupun terchecklist. Nah, ini tidak jadi masalah ya. Jadi kalau tidak mau ditampilkan, ya tidak akan terbuat shortcutnya. Kalau mau dibuat shortcutnya tinggal jangan diklik. Nah, terus kita tunggu hingga proses instalasi itu selesai. Kalau selesai, tinggal kita klik next. Nah, kemudian, nah kalau ingin jalankan ya checklist pada Start Android Studio, kemudian klik finish. Nah, ketika sudah finish, dia akan otomatis buka. Nah, di sini kita masuk ke dalam tahapan berikutnya adalah SDK-nya, instalasi untuk SDK. Karena dibutuhkan dalam pengembangan aplikasi Android. Nah, jadi teman-teman pilih saja yang do not import setting, kemudian klik OK. Nah, kemudian jadi ini pengenalan dia.
aplikasi Android bisa dibuat di sini, di tab, di tab, kemudian apa nih, phone, watch, kemudian untuk desktop, untuk mobile dan TV dan sebagainya ya. Nah, nah, kemudian kita pilih yang next. Nah, kemudian klik standar, kemudian next. Nah, ini silahkan teman-teman mau pilih temanya apa ya. Nah, mau yang intelligent, nah kemudian boleh klik next atau pilih yang Dracula. Biasanya kalau developer kan dia pengen agak gelap-gelap ya. Nah, pilih yang Dracula temanya. Ya. Itu boleh terserah. Ini sesuai dengan selera. Nah, nah pada tahap ini pastikan komputer atau laptop yang sedang dipakai untuk menginstal Android Studio itu harus bisa akses internet. Ini untuk mendownload file yang pendukungnya. Nah, seperti ini. Ya. Ketika nanti kita klik finish, dia akan langsung mendownload file-filenya. Ya. Nah, di sini dikasih tahu juga ya dia akan mendownload sekitar sekian giga ya 1 sampai sekian giga tergantung versi SDK yang dia download. Nah, ini untuk menyimpan SDK dan biasanya SDK yang didownload oleh si Android Studio adalah SDK versi terbaru. Nah, versi terbaru. Kalau sekarang Androidnya Android 13 ya. 13 itu Android tiramisu ya, maka dia akan mendownload secara parsial untuk SDK Android tiramisu. Nah, tunggu beberapa menit hingga proses download itu selesai ya. Nah, kalau sudah selesai kita klik finish. Nah, ini tampilan di Android 3.0 ya. Tapi nanti kalau sudah pakai Android versi terbaru sudah bukan lagi. Mungkin di pertemuan ke depan saya akan tampilkan karena Android Studio saya itu adanya di Linux ya, tidak di Windows. Jadi tidak bisa saya tampilkan sekarang di Linux. Nah, jadi nanti di sini tapi secara umum menunya sama, secara umum menunya sama, hanya beda posisi penempatannya saja ya. Nah, jadi ini tampilan umumnya. Jadi nanti jika ingin kita buat Android Studio, project Android, bisa pilih Start New Android Project atau ambil yang sudah ada. Atau kalau teman-teman ingin mengambil dari GitHub ya atau dari Git, GitHub, Bitbucket dan sebagainya, bisa ngambil yang Project from Version Control, klik di sini. Nah, oh saya mau ngambil yang dari Eclipse dulu pakai ini. Nah, atau mau pengen yang import Android sample code. Nah, kemudian oh saya mau melakukan konfigurasi yang lain ya, klik di sini. Sini banyak konfigurasinya ya, banyak. Nah, ini merupakan ya. Nah, kalau ini tampilan 3, kalau ini sudah tampilan 4 ya, versi 4 sudah ada historinya atau versi 3.3, 3.0, 3.3. Nah, jadi jika teman-teman klik misalnya nanti start new Android project, nah, atau jika sudah terbuka projectnya boleh di file new project, nah, sama juga. Ini jika ingin membuat project baru. Tapi kalau di awal sekali munculnya seperti ini, maka harus kita klik Start New Android Studio Project. Jika sudah punya history, dia akan keluar seperti yang di samping ini. Nah, yang berikutnya, di versi 3.3 ya, ada beberapa contoh template
yang simple untuk mendevelop ya. Yaitu ada biasanya kita pilih yang empty ya, empty activity karena ini menunya belum ada. Nah, kita bisa menambahkannya secara mandiri. Nah, yang empty. Kalau yang basic ini sudah ada tombol tambah ini dan sudah ada untuk peletakan menu. Tombol tambah ini namanya FAB, loading action button ya, loading action button. Nah, jadi ada actionnya ketika kita klik ini. Dan cara dan letaknya di bawah. Kemudian ini titik 3 ini merupakan more action, ada aksi di lebihnya. Mereka pakai standarnya matematika ya. Kalau matematika kan titik 3 itu kan menandakan ada isi di dalam. Nah, di sini juga pakai titik 3. Nah, makanya sekarang kalau pakai di web itu di CSS-nya di Bootstrap itu pakai garis 3 ya. Itu juga sama, ada namanya more action, ada lain di dalamnya. Nah, pilih yang empty activity, kemudian klik next. Nah, tahapan berikutnya kita diminta untuk mengisikan nama project, nama package-nya, penyimpanannya, bahasanya, dan ini bisa jalan di minimal Android berapa. Jadi dalam tampilan ini, jika kita masih ya pemula, maka pada bagian package ya, uh, name ya, pada package name itu dibiarkan saja secara default ya. Ya. Jadi ketika teman-teman ini mengganti ini, ketika teman-teman mengganti nama project, nama aplikasinya, maka package-nya juga akan berubah. Nah, jadi misalnya teman-teman, saya mau nama paket sendiri. Secara default ini namanya com.example ya. com.example.nama package kita. Kalau kita mau ganti boleh misalnya com atau net ya, net.munziru.project pertama. Boleh, dipersilakan, nggak masalah. Nah, tapi kalau misalnya belum mengerti ya dibiarkan saja. Karena kenapa? Karena jika kita nanti menguploadnya ke Play Store, maka package ini yang akan menjadi bagian dari URL kita. Bagian dari URL ini, package ini. Nah, jadi gitu ya. Dan di sini kalau menyimpan, penyimpanannya jangan mengandung spasi. Karena seperti ini misalnya si Komang spasi Sugiarta akan diberitahukan informasi di sini. Project location should not contain with space. Ya, harusnya tidak memiliki spasi karena dapat bermasalah nanti ketika menggunakan NDK tool. Jangan pakai spasi. Boleh, boleh, tapi kalau bisa jangan. Nah, bahasanya pilih Java. Kemudian ini bisa jalan di Android berapa? Kita pilih Android berapa. Minimalnya ya, karena versi minimal. Nah, makin minimal maka makin support di semua device. Tapi kalau teman-teman, saya mau pakai fingerprint, jangan pilih yang es krim karena ketika es krim belum ada fingerprint, ya. Pilih minimalnya nugget. Sekarang kan ada versi minimal terus sudah ada. Masalah dah nugget ya, versi 7. Nah, kalau sudah klik OK, finish. Nah, ini tampilannya. Ini halaman ini. Nah, ini tampilan secara default. Dalam tampilan ini kita mengakses halaman file activity main.xml ya dengan modenya mode desain. Jadi tinggal kita drag and drop. Ini untuk tampilan. Nah, ini layout editor ya. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mengedit tata letak dan penambahan beberapa komponen. Nanti ada kita bahas ketika detail. Nah, di bagian bawah, di bagian Android Monitor, ini merupakan pesan-pesan yang ditampilkan ketika kita mengoperasikan si Android Studio.
Nah, misalnya entah itu error atau sukses atau ada bug atau ada informasi lain, ada warning. Nah, kita bisa lihat di pesan ini. Nah, biasanya nanti di Android Monitor nanti ada logkit ya di bagian logkit. Nah, ini informasi tentang aktivitas si HP tersebut, HP kita yang sedang berjalan ini dia jalan di emulator Nexus 23. Ambil yang Android 6. Nah, ini jalan. Jadi informasi, jadi kita jalankan muncul di situ. Oh, saya mau connect dengan internet, nah muncul juga di sini. Gagal, warna merah keluar juga. Nah, ini merupakan project foldernya, ya ada project manifest. Nah, manifest ini di dalamnya manifest file Android. Manifestnya itu deskripsi aplikasi yang dibaca oleh waktu proses Android itu diinstal atau dijalankan. Makanya kalau teman-teman misalnya download aplikasi dari Play Store, ketika teman-teman download, keluar halaman informasi. Aplikasi ini nanti akan mengakses A, B, C, D. Nah, itu letaknya di Android Manifest. Deskripsi aplikasi. Nah, kemudian ada folder Java. Ini merupakan paket source code datanya. Kemudian REST. REST ini singkatan dari resource. Ya, sumber dayanya ada layout, ada string, gambar, ukuran, warna, atau file yang lain yang kita gunakan. Semua letaknya dalam resource. Kemudian ada file build Gradle. Ini pembangunannya. Nah, ini Gradle-nya ada Gradle aplikasi. Gradle ada dua, ada untuk aplikasi, ada untuk si project. Ya. Nah, kemudian untuk jalan membuat Android Virtual Device atau AVD bisa teman-teman klik di lambang HP ini namanya AVD Manager ya. Nah, jadi AVD Manager ini merupakan alat virtual untuk menjalankan aplikasi Android yang kita buat ya. Jadi Android Studio itu memiliki virtual Android sendiri. Nah, tetapi Android Studio juga bisa terkoneksi dengan virtual yang lain. Seperti misalnya ada Genymotion, BlueStack, ada Nox Player, atau yang lainnya ya. Nah, tetapi dalam kasus ini kita menggunakan emulator bawaan dari Android Studio. Nah, ini pembuatannya kita pilih kategorinya maupun apa yang bagiannya. Nah, tapi untuk Android Studio versi terbaru, ini kan versi lama ya, Android fitur terbaru itu jika ingin terkoneksi dengan physical device, jadi si HP ini ya, HP ini kita sebut physical device ya. Jadi HP-HP yang teman-teman, smartphone yang teman-teman ini namanya physical device. Jadi kita jika ingin untuk Android versi terbaru, jika ingin terkoneksi langsung dengan physical device-nya, itu bisa melalui secara kita pairingnya secara wireless dengan syarat perangkat laptop atau komputernya satu WiFi dengan si real physical device dengan Android-nya. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya kerja di warung kopi nih, nah, jadi teman-teman tidak perlu lagi mencolokkan kabel data ke HP, kemudian colok sebelah lagi USB ke laptop, tidak perlu. Cukup teman-teman terkoneksi ke dalam satu jaringan yang sama secara wireless, kemudian nanti di bagian developer opsi pengembang di dalam smartphone-nya, klik pairing menggunakan wireless. Nah, nanti di pertemuan berikutnya saya akan kasih nampak contohnya. Nah, itu syaratnya harus satu jaringan. Kemudian syarat kedua, perangkat physical device-nya itu minimal Android 11. Nah, Android 11.
Kalau pakai Android 10 dia tidak bisa wireless, dia harus pakai kabel. Tapi Android 11, 12 dan seterusnya itu sudah bisa pairing menggunakan wireless. Boleh pakai QR code, boleh pakai kode. Nah, jadi lebih mudah. Nah, kayak gitu. Oh, saya tidak punya lagi nggak warung kopi. Ya, bisa juga pakai pairing, mintakan teman yang di sampingnya atau apa. Tolonglah hidupkan hotspot. Nah, hotspot tapi tidak diizinkan koneksi internet karena butuh kita wifi-nya saja doang. Wifi-nya saja. Nah, kayak itu. Oh, saya mau pakai hotspot saya untuk di sini. Tidak bisa. Karena si smartphone kita tidak membaca wireless-nya. Nah, jadi harus pakai wireless, jaringan wireless untuk di perangkat eh, terkoneksi dengan router yang lain. Nah, harus pada jaringan yang sama dan router yang sama. Seperti itu. Mohon izin Pak Munzir, Ya, waktu kita kan tinggal 3 menit lagi nih. oh ya, Jadi mungkin kita kasih kesempatan dulu kali mungkin ada adik-adik yang mau bertanya dan foto bersama. Takutnya nanti tiba-tiba pas jam 10.30 Zoom-nya langsung mati. oh boleh boleh sebentar ya. Nah, Ah, Kalau ada yang mau bertanya, boleh di raise hand. nah, jika ada yang ingin tanya ya silahkan. Silakan di raise hand. Nah, Karena oh ada takutnya Mas. nih karena tadi saya ngeset Zoom-nya pas-pas, nggak ada lebih, pas jam 10.30. Nih. Mungkin ke depan Ya, kita bisa set lebih ya, biar ada, jadi jaga-jaga kalau misalnya ada yang mau bertanya atau materinya agak lebih banyak, bisa lewat dari jam 10.30. Ada yang mau ya. ditanyakan? Oh ada master kita sini ya, ada Vito ya, ada master ya. Gimana kabar master? Ada Nah, adik-adik ada yang mau ditanyakan untuk materi hari ini? ini materinya di LMS ada ya Bu Rama ya? Ada. Materinya bisa diakses di LMS ya. Hmm. Dan nanti setelah materi ini kita ada pretest ya. Tolong diakses LMS-nya untuk pretest. Waktu Hmm. pretestnya mulai habis selesai materi ini sampai jam 12.00 ya untuk pretestnya. Ya, Ada tolong yang nanti mau ditanyakan? ya tolong teman-teman di apa apa namanya pretestnya dikerjakan ya karena Ya, itu bagian dari penilaian dan oh ya sedikit informasi dari 15 pertemuan teman-teman harus hadir sebanyak wajib hadir tuh sebanyak 13 kali minimal minimal itu 13 kali. Nah, 2 kali boleh tidak hadir. itu syarat Nah, untuk mengikuti ujian sertifikasi ya. iya syarat untuk menuju sertifikasi. Nah, jadi ini kita kerjakan nanti ya. Ini ada pembahasannya, bagaimana cara buat-buatnya. Jadi ini karena materinya memang banyak di pertemuan pertama ini, terlalu banyak teori sebenarnya nih. Nah, contoh lagi nanti ada pemakaian pensil. Nah, ini aplikasi pensil. Belum ada yang tanya berapa ya? Nggak ada nih Pak, nggak ada yang nanya. Oke, kalau Mungkin nggak ada saya sebelumnya kita lanjut. foto bersama dulu boleh Oh, Pak? boleh boleh. Saya Oke, matikan dulu ya. ya. Saya stop screen. Mana Mungkin nih? adik-adik tolong dipakai background virtualnya yang sudah Ibu kirimkan di chat dan di grup Zoom ya, biar Ayo. kelihatan lebih rapi waktu kita foto bersama. Mungkin kepada Gina Khairani, Naila Nazwa, Nadia, Dwi Puspita, Rian Kusuma. Ayo, ayo silahkan. Kita foto bersama dulu. Mungkin Farel, tolong diganti virtual backgroundnya yang sudah saya kirim di grup dan di chat. Friends Theo Andika ada? Gina Khairani, tolong diganti virtualnya.
Naila Nazwa, Nadia, Riyad Kusuma, Dwi Puspita ada? Habis hidupkan pergi ya. Oke, Prestio tolong diganti backgroundnya ya. Hmm. Mana nih? Nggak ada. Mana kita foto sama aja langsung Pak Muncir? Oh, boleh, boleh, boleh. Oke. Oke. Oke, kita foto bersama dulu ya. Ya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, terima Ada yang kasih. pakai avatar ya? Iya, pada nggak pede, padahal ganteng-ganteng gitu cantik lah. Iya, nggak Gara-gara pede avatar tinggi-tinggi. jadi jelek jadinya ya. Ngapa nanti jangan sampai nanti ini Muhammad Farhan yang keluar datangi ini dia. Karena nanti pihak Kominfo akan mengecek, ini kok lain orangnya itu apa gitu avatar di luar. Oke, ini Pak Munzir gimana materinya? Mau kita lanjut atau untuk pertemuan selanjutnya? Soalnya waktu juga sudah selesai untuk pertemuan pertama. Kalau yang lain ini cuma tampilan aja, misalnya contoh kayak tadi, tadi kan udah tampil pensil ya. Ini kalau misalnya saya kasih nampak sedikit lagi berapa ya? 5 Boleh, menit ya. boleh, boleh. Silakan. Menit, screen kedua. Nah, jadi kalau yang lain nanti kita perlihatkan. Nah, kalau yang berikutnya itu hanya hmm, beberapa ya, hanya untuk contoh. Nah, ini penggunaan ini ya, ini nanti kita pakai ya. Kalau kita nanti membuat API. Nah, kemudian ini nanti kita pakai database-nya ya, pakai SAM aja. Kemudian nanti ada yang lain. Nah, ini yang biasa-biasa gunakan. Nah, palingan nanti teman-teman ya harus terbiasa dengan pemakaian Git ya. Selain dia untuk bekerja secara tim, dia juga bisa sebagai repositori kita. Jadi teman-teman untuk menyimpan project tidak perlu lagi simpan di perangkat. Cukup teman-teman menyimpan di Git. Nah, boleh pakai GitHub, pakai GitLab, atau pakai Bitbucket, ya terserah. Nah, nanti tinggal pilih, oh ini saya mau berikan akses publik atau akses private. Kalau akses publik, maka orang lain juga bisa mendownload atau bisa melihat codingannya. Kalau dibuat akses private, maka hanya orang-orang tertentu atau kita dan kolaborator saja. Nah, jadi sangat disarankan kalau kerja bersama nanti di kerja di perusahaan atau kerja di mana saja, repository untuk version controlnya bisa pakai Git. Jadi gunanya juga, oh seandainya ada yang terhapus gitu, kita mau versi versi yang dulu. Nah, dengan menggunakan Git kita bisa melihat versi yang dulu mana, mana perbedaan antara versi lama versi terbaru, di mana letaknya. Jadi codingan itu bisa mudah kita mengetahui mana pembaharuannya di bagian mana. Nah, itu menggunakan Git seperti itu. Nah, kalau yang subline itu kan hanya IDE ya, editor IDE. Nah, bisa pakai ini, bisa pakai VS Code, bisa Notepad++ atau pakai Atom dan sebagainya. Masih banyak. Wah, gitu. Nah, ini tampilan ya DB Browser for SQLite. Nah, jadi kita ingin nanti membuat database SQLite itu pakai ini. Nah, jadi keluar nanti sintak-sintaknya. Tinggal sintak sudah ada sintaknya, tinggal kita copy, kemudian kita masukkan ke dalam codingan kita. Nah, ini tergenerate langsung tergenerate codingannya. Nah, seperti halnya juga di apa namanya ini ya di PHP MyAdmin ya. Sama, cuman PHP MyAdmin ini perintah untuk si SQL-nya. Nah, perintah SQL. Nah, SQL MySQL dengan SQLite ada berbeda? Ada.
Karena nanti ada codingan yang tidak bisa berjalan di codingan SQL di PHP admin tidak bisa berjalan semuanya di SQLite. Ada. Nah, karena tidak semua compatible ya. Kayak gitu. Jadi dengan ini kita tidak sudah dipersingkat dalam hal codingan database ya SQLite yang kita gunakan nanti di dalam pembuatan aplikasi data per sistem kita. Seperti itu ya. Nah, oke, kesimpulannya ya semoga teman-teman nanti sudah mampu menginstal Android Studio bisa melalui situs resmi mereka ya Android ya developer.android.com ya. Kemudian nanti bisa memilih di platform apa ingin dilakukan instalasi. Nah, ini referensinya. Sebenarnya banyak masih referensinya, cuman tidak kita cantumkan di sini ya, masih banyak. Nah, kalau mau lengkap ada yang bawaan dari Google juga ada. Nah, dari Google itu sudah memberikan juga ada namanya pelatihan mereka. Ada namanya Code Lab mereka. Ini pengembangnya, penyusunnya di tahun 2021. Nah, kalau contoh program nanti dibuat oleh Bapak Ikomang Sugiyarta. Nah, ini Bapak ini yang buat. Nah, saya hanya membantu menjelaskan saja. Oke, sekian Bu Rama. Terima kasih Pak Mujib. Mungkin ada Oke, adik-adik yang saya mau bertanya sebelum kita akhiri pertemuan hari ini. ya sekian Bu Ramadhani. Ada yang mau ditanyakan pada adik-adik? Nggak ada, Alhamdulillah ya. Baik Paham Budi. semua ya. Masih mudah mungkin Pak, karena masih pengenalan tool-tool ya, masih cara-cara Ya, instalasi. Oke, masih jika tidak install. ada yang ingin ditanyakan, silakan mengerjakan pretest hari ini ya di LMS. Tadi link LMS-nya ada Ibu kirim via chat, nanti Ibu kirim juga via Zoom. Batas waktu pengerjaannya sampai jam 12 hari ini ya, jadi tolong dikerjakan. Setelah ini langsung dikerjakan ya, karena itu menjadi nilai untuk bisa kalian mengikuti ujian kompetensi juga. Ya. Oke, jika tidak ada yang ingin disampaikan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Waalaikumsalam. Kita jumpa lagi hari Rabu di jam yang sama di channel yang sama. Dadah. Oke, terima kasih semuanya. Izin ya semuanya. Yuk. Udah pas Bu Rama ya? Udah lebih Pak. Oke, makasih Bu Rama. Yuk, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.